Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik, pasti sehat. Ya, sudah sarapan? Ya, sudah ya. Yang belum, bolehlah nanti sambil mendengarkan sesi ini, sambil makan kue atau snack, kita santai aja. Oke, anak-anak siap lanjutkan sesi selanjutnya? Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa akan saya pimpin, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu, Engkau menyertai kami, sehingga kami bisa mengikuti MPLS dari kemarin hingga saat ini. Kiranya saat ini juga Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesungguhan, keseriusan, kesehatan, bahkan dengan berkat yang datangnya daripada-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan memaknai materi-materi demi materi ini untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini. Amin. Oke anak-anak ya, sudah siap catatannya? Nanti ada beberapa poin yang harus kalian catat. Kita akan belajar sama-sama. Materi kita hari ini atau saat ini visi misi di masa pengenalan lingkungan sekolah Immanuel secara daring ya. Oke. Materi kita visi dan misi sekolah Immanuel khususnya ya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu visi dan misi ya? Nggak kelihatan ya? Ya, mungkin ini, wah pusing ini saya. Apa Pak visi dan misi? Kira-kira itu. Terus mungkin, ya, apa untungnya? Wah kurang ini ya, apa untungnya? Jelas, anak-anak pasti banyak untungnya. Anak-anak punya cita-cita? Punya ya? Mungkin ingin jadi dokter, ingin jadi guru, ingin jadi pengacara, jaksa, dan lain-lain. Pasti punya cita-cita. Tapi bagaimana mencapai cita-cita tersebut? Ya, gambarannya seperti itu anak-anak. Visi dan misi itu seperti itu. Ada satu yang kita inginkan dan ada cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya, coba perhatikan lagi. Kalau begitu, visi misi. Visi dulu. Apa itu visi? Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian. Ya, ini ya, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau instansi. Kalau bicara instansi, kalian sekolah. Ini sekolah Immanuel adalah instansi. Kemudian selanjutnya, visi adalah merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi ataupun perusahaan. Kalian sekolah punya tujuan? Pasti. Oke. Selanjutnya, visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Ya, orang tua kalian pasti ingin, pasti punya pikiran menyekolahkan kalian di tempat ini. Tidak salah anak-anak. Bersyukur kita nanti akan bertemu dan saat ini secara daring sehingga kita bisa belajar bersama untuk mencapai, kami bisa menghantarkan cita-cita anak-anak semua atau kalian semua. Selanjutnya, apa itu visi? Yaitu juga atau pandangan mengenai arah sebuah manajemen. Kalau kita rangkum, visi adalah, nah ini jika dirangkum, definisi atau pengertian visi adalah sebagai berikut. Visi adalah suatu tulisan yang menyatakan cita-cita atau perusahaan atau instansi, organisasi di masa depan. Visi adalah suatu tulisan singkat, fokus dan jelas yang merupakan arah sebuah perusahaan, instansi atau organisasi. Ya, pengertian visi adalah sebuah gagasan, tulisan mengenai tujuan utama pendiri sebuah perusahaan, instansi atau organisasi. Ini jika kita rangkum anak-anak. Ya, saya rasa paham ya. Jadi bisa disimpulkan, visi itu bisa merupakan
cita-cita. Ya, kemudian kita akan bersama-sama melihat apa itu misi. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Tujuan Sekolah Immanuel misalnya. Kemudian misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Kemudian kita bisa menyingkat melihat jika kita rangkum, definisi pengertian misi adalah penjabaran dari sebuah visi perusahaan, instansi atau organisasi. Misi adalah langkah-langkah atau tahap-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan, instansi atau organisasi untuk mencapai visi utama. Misi adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi utama. Ya, anak-anak, itu tentang misi. Jadi ada kesimpulannya. Tahapan-tahapan atau cara-cara. Pasti tadi kita bicara awal, semua di antara kalian pasti memiliki cita-cita. Maka caranya bagaimana? Belajar, sekolah. Tidak salah orang tua kalian menaruh kalian di SMP Immanuel. Belajar bersama untuk mencapai cita-cita. Kami akan berusaha dan bersama-sama mengantarkan kalian. Terus anak-anak, kalau begitu apa visi dan misi SMP Immanuel khususnya? Kita lihat sekarang, apa visi dan misi Sekolah Immanuel khususnya. Nih, ini yang Sekolah Immanuel akan laksanakan bersama-sama dengan kalian, karena tidak bisa berjalan tanpa bersama dengan kalian. Visi Immanuel, terwujudnya SMP Immanuel yang berkualitas dalam pembelajaran, yang unggul dalam kerohanian, karakter, dan akademik. Ya, ini kalau kita lihat di depan, nanti kalau kalian datang ke sekolah secara langsung, mungkin kemarin atau tadi melihat Bapak Agus menyampaikan lingkungan sekolah, ada tulisan besar moto, good spiritual, good karakter, good akademik. Ya. Ini visi sekolah kita, Sekolah Immanuel, akan menghantarkan kalian menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas dengan mengutamakan good kerohanian atau good spiritual. Saya percaya ya, di antara kalian pasti suka berdoa, pasti suka beribadah. Dan apabila kalian memiliki kerohanian yang bagus, suka berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Kerohaniannya pasti bagus, maka diikuti dengan karakter. Ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang suka beribadah, pasti memiliki satu pribadi yang bagus. Ini harapan. Dan implementasinya atau dampaknya lagi, pasti rajin. Kalau rajin, pasti akademiknya bagus. Ya. Ada satu moto yang dipegang Sekolah Immanuel, yaitu Today is better than yesterday. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 13, artinya sederhana anak-anak. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Bagaimanapun kita ingin lebih baik ke depannya, tetapi harus diawali. Hari ini harus lebih baik. Hari ini kita tunjukkan, mari kita tunjukkan kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai siswa-siswi SMP Immanuel memiliki sikap yang selalu berusaha menuju kebaikan, good spiritual, good karakter, good akademik. Ini satu cara yang akan kita laksanakan. Jadi ini diharapkan untuk bisa menjadi anak yang terbaik. Selanjutnya anak-anak, yaitu misi, langkah-langkah. Langkahnya bagaimana? Kalau kalian tadi ingin menjadi seorang mungkin hakim, seorang polisi, seorang tentara, pasti ada langkah-langkah, yaitu tadi langkah-langkahnya belajar. Ya, bagaimana Sekolah Immanuel mewujudkan
para peserta didiknya atau kalian semua menjadi seseorang, menjadi anak yang memiliki kerohanian yang bagus, sikap yang bagus, nilai yang bagus dan berkualitas. Sadar tidak sadar, nanti anak-anak akan bersaing dalam kehidupan. Sadar tidak sadar, siapa yang memiliki kerohanian yang bagus, kepribadian yang bagus, akademik yang bagus, akan pasti diberkati. Misi SMP Immanuel, coba diperhatikan. Ya, ini langkah-langkah untuk ke situ. SMP Immanuel mewujudkan lulusan yang beriman berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, ini mohon maaf, mungkin di antara kalian ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, selain Kristiani. Ya. Karena sekolah Immanuel adalah sekolah Kristiani, maka secara garis besar sekolah Immanuel akan menanamkan nilai-nilai Kristiani melalui 5S. Apa itu? Coba perhatikan. Senyum. Ya, pasti ya. Masa kita ketemu seperti seperti buah pepaya mesem nggak enak. Ya, kita harus senyum kalau ketemu teman. Nah, ini langkah-langkahnya. Senyum mengurangi dosa katanya. Tetapi anak-anak, senyum ini menggambarkan satu pribadi. Suka senyum bukan berarti stres lo ya. Suka senyum artinya penuh sukacita, punya semangat. Ketemu siapa saja, ketemu orang yang kita kenal, langkah pertama caranya adalah senyum dulu. Kemudian yang kedua, salam. Ya, biasanya kita ucapkan selamat pagi, good morning, halo, apa kabar? Mungkin yang beragama Muslim, assalamualaikum. Yang beragama Nasrani, Kristen, shalom. Ini salam. Dan kemudian menyapa, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya ini. Tapi tidak lepas dari sopan dan santun. Semua itu anak-anak. Kita tahu saat ini kalian sebagai anak-anak, sebagai siswa, bagaimana cara senyum, salam, sapa, sopan dan santun kepada orang tua kita, terlebih kepada Bapak Ibu guru atau siapa saja yang usianya lebih dari kita. Ya, ini penting sekali. Tidak lepas dari situ, SMP Immanuel dalam misi ini mewujudkan, menanamkan disiplin dan kerja keras. Ya, anak-anak, ini sangat bagus. Sedikit saya akan cerita. Saya punya moto pribadi. Ya. Keberhasilan terletak pada seseorang yang mau melakukan usahanya terus-menerus dan tetap teguh pada tujuan. Jadi kalau ingin berhasil harus berusaha keras, tidak lepas disiplin. Ada satu moto lagi, kerja keras, kerja cepat, kerja tuntas. Ya. Ini sebagai anak-anak Tuhan, nanti di dalam proses pembelajaran, untuk mencapai semua cita-cita yang kalian inginkan, jangan lupakan ini. Karena cita-cita tanpa misi impossible. Cita-cita tanpa kerja keras tidak mungkin. Selanjutnya, anak-anak, masih dalam misi. Jadi di dalam mewujudkan kita anak-anak sebagai anak-anak bangsa yang memiliki iman yang bagus, kedisiplinan dan kerja keras, harus ada rasa cinta terhadap lingkungan. Ya. Kita harus bersyukur berada pada bangsa yang luas, bangsa yang besar. Luas artinya wilayah kita banyak sekali. Ini cinta lingkungan yang bagaimana? Sederhana anak-anak, untuk mewujudkan cinta lingkungan. Lingkungan di rumah kita bagaimana? Habis makan dicuci, habis bermain dirapikan, apalagi di luar habis makan sesuatu bungkusnya jangan ditelan, dibuang di tempat sampah. Ya, ini cinta lingkungan supaya lingkungannya tidak mengalami kerusakan. Dan selanjutnya adalah kreatif. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang mau berhasil atau mau diajak berhasil, itu harus kreatif anak-anak. Apa sih kreatif itu? Ya, sederhananya anak-anak, kreatif itu menemukan. Jadi harus paling tidak memiliki ide.
menemukan, menghasilkan, menciptakan situasi yang bagus, menciptakan keadaan yang kondusif, atau istilahnya menghasilkan hal-hal yang positif dan berprestasi. Ini pasti ya, anak-anak Tuhan yang tadi di dalam visi good spiritual, good karakter, good akademik, yang memiliki sikap 5S, pasti cinta lingkungan, kreatif, dan pasti diberkati. Ya, ini kuncinya, diberkati, berhasil seperti cita-cita kalian. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, ini sedikit tentang visi misi SMP Immanuel yang bisa saya jabarkan. Selanjutnya, iya sudah selesai berarti. Ya, cepat ya, ternyata sedikit. Nah, mungkin nanti dirangkum, ditulis visi misi Sekolah Immanuel di buku catatan kalian. Jangan lupa tuliskan juga visi misi kalian secara pribadi, cita-cita kalian, harapan kalian, dan langkah-langkah kalian untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita, Bapak Ibu Guru SMP Immanuel, siap belajar bersama dengan kalian, menghantarkan kalian semua menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak bangsa yang sukses, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak yang bisa menjadi saksi dan berkat. Demikian anak-anak, materi kita, visi dan misi SMP Immanuel. Tuhan memberkati.